Angin musim dingin berembus menusuk wajah. Dingin yang seolah mengiris daging di daerah pegunungan utara. Hari-hari menjelang akhir tahun seolah ingin menghancurkan tubuh-tubuh kecil yang membungkuk mencari nafkah. Di tengah area bongkar muat yang berdebu tebal di pusat kecamatan, seorang ibu tua yang kurus, dengan bahu gemetar membungkuk karena karung beras yang berat, menggigit bibir melangkah dengan susah payah. Sudah 10 tahun ini, ia menahan tangis, bekerja serabutan, membanting tulang menopang sebuah keluarga yang sengsara. Nenek itu jalannya bagaimana sih? Lambat sekali, kalau karung beras saya sampai robek, nenek harus ganti rugi. Loh, suara Nyonya Yuni, pemilik gudang beras, melengking tajam. Ibu tua itu terkejut, terhuyung lalu jatuh tersungkur ke depan. Karung beras menindih tubuhnya yang kurus kering. Di manakah putranya yang sudah 10 tahun merantau dan tak pernah memberi kabar? Mengapa sampai tega membiarkan ibunya menderita sedemikian rupa? Tetapi Nyonya Yuni dan mereka yang kini tertawa puas tidak tahu bahwa seorang kurir miskin baru saja turun dari bus tua tak jauh dari sana. Orang yang akan menyaksikan pemandangan menyedihkan ini justru adalah Presiden Direktur Perusahaan Pengiriman terbesar di seluruh negeri. Setiap ketidakadilan akan ada harganya. Hukum sebab akibat akan segera dimulai. Bus Reyot itu mengeluarkan kepulan asap hitam pekat lalu berhenti di persimpangan pasar kecamatan. Pintu bus terbuka, seorang pria tinggi besar melangkah turun. Angin musim dingin menusuk melalui jaket seragam kurirnya yang tipis dan pudar, membuatnya sedikit menggigil. Itu adalah Rian. Setelah 10 tahun berjuang di negeri orang, merasakan segala pahit dan getir untuk membangun sebuah kerajaan pengiriman yang membentang di seluruh negeri. Hari ini, Presiden Direktur muda itu memutuskan untuk kembali mengunjungi kampung halamannya. Namun, ia tidak pulang dengan mobil mewah mengilap, juga tidak ada asisten atau pengawal yang membuka jalan. Pagi ini sebelum berangkat, Rian sudah berpesan hati-hati, cari di gudang seragam kurir lama model paling awal. Jangan beritahu siapapun jadwal saya. Ia ingin mempertahankan penampilan sederhana seperti 10 tahun lalu. Hari ketika ia membawa ransel lusuh meninggalkan jajaran bambu di desanya. Ia mengerti kebiasaan di kampungnya. Ia takut kekayaan dan kemewahan akan menciptakan jarak tak terlihat dengan orang tua dan tetangga. Ia hanya ingin menjadi si Rian kurus, putra kecil Ibu Santi, kakak yang dulu sering bertengkar dengan Andre. Begitu menginjakkan kaki di persimpangan, ia menarik napas dalam-dalam, menghirup aroma jerami dan tanah yang familiar, hati Rian dipenuhi perasaan haru. Kenangan masa lalu menyeruak seperti film yang diputar lambat. Dulu ia adalah anak nakal yang terkenal suka membuat onar di desa, membuat Ibu Santi entah berapa kali harus menanggung malu meminta maaf kepada orang lain dengan air mata yang berderai. Namun, ibu tidak pernah memukulnya, hanya menangis dan memeluknya. Air mata yang penuh kesedihan dan pengampunan itulah yang membangunkan pemuda nakal itu, membuatnya menggigit bibir, lari dari rumah ke kota dengan sumpah di hati, "Aku akan menjadi kaya, aku akan pulang dan membuat ibu bangga." Namun, kebahagiaan reuni belum sempat mekar sempurna di bibirnya, ketika dari arah gudang beras terbesar di pasar, sebuah omelan tajam dan menyakitkan, seperti pisau silet, menembus riuhnya suasana pasar. Dasar tidak berguna, mengangkat karung beras saja tidak becus. Mata nenek itu kemana sih, Ibu Santi? Nenek mau menghancurkan gudang beras saya, ya kan? Nama Ibu Santi yang disebut dari mulut Nyonya Yuni membuat langkah Rian terhenti. Jantungnya berdegup kencang. Ia terkejut berbalik, matanya yang tajam segera mengarah ke kerumunan yang berkumpul di depan gudang beras Nyonya Yuni. Wanita itu terkenal cerewet dan pelit di kota ini. Rian mendorong kerumunan, berjalan cepat. Dan kemudian pemandangan yang menyentuh matanya membuatnya terhenyak. Udara di sekitar seolah membeku, dadanya seperti tertimpa batu besar. Wanita yang sedang meringkuk berlutut di tanah dingin. Dengan tangan kapalan yang berdarah, buru-buru mengumpulkan setiap butir beras yang tumpah kembali ke karung. Itu adalah ibunya, tapi ya Tuhan. Apakah ini ibu yang berbadan tegap, dengan senyum ramah 10 tahun lalu? Ibu kini kurus kering seperti batang kayu, rambut hitamnya dulu kini memutih acak-acakan, lengket oleh keringat dan debu. Bajunya yang usang dan bertambal di banyak tempat begitu tipis hingga tidak bisa menahan angin musim dingin yang menderu, penuh dengan noda lumpur dan sekam beras. Saya minta maaf, Nyonya Yuni. Mohon belas kasihan, Nyonya, potong saja dari upah saya hari ini. Jangan pecat saya.
Keluarga saya sekarang sangat bergantung pada upah ini. Suara ibu gemetar dan serak, tercekat dalam ketidakberdayaan yang luar biasa. Rian terpaku, kakinya seperti tertanam di tanah. Ia tidak bisa percaya apa yang dilihat matanya. Baru seminggu lalu, ia menelepon pulang, suara ibu di telepon masih riang dan hangat. Rian, nak, kamu di rumah baik-baik saja, ya? Ayahmu sekarang lebih sehat, bisa makan dan tidur. Adik Andre di rumah meskipun kakinya lemah, tapi dia baik sekali. Dia menerima pesanan kerajinan kertas untuk dikerjakan di rumah. Tangannya cekatan. Sedikit-sedikit tapi setiap hari dia bisa menghasilkan beberapa puluh ribu untuk belanja. Membantu ibu membeli sayur dan tahu. Kamu di kota bekerja jaga kesehatan, jangan khawatirkan ayah dan ibu. Namun kini ibunya sedang memohon-mohon kepada orang lain hanya karena karung beras yang robek di tengah pasar. Mengapa ibunya bisa membohonginya begitu sempurna? Setiap detik berlalu, dada Rian semakin sakit. Kepedihan yang meluap-luap berubah menjadi gumpalan pahit di tenggorokannya. Tetapi ia belum sempat berpikir untuk melangkah maju, Nyonya Yuni sudah mengayunkan ujung sepatu bermereknya dengan kuat, mendorong tangan ibunya. Suara wanita itu menjadi tajam dan kejam hingga membuat merinding. Potong upah? Upahmu yang beberapa puluh ribu itu tidak akan sebanding dengan karung beras ketan hitam saya seharga 20 ribu per kilo ini. Sudah membawa kesialan kemiskinan ke tubuh saya. Suami gila akibat kecelakaan. Anak bungsu cacat di rumah membuat kerajinan kertas untuk orang mati. Masih berani membawa kesialan itu ke tempat usaha saya ya? Dasar pembawa sial. Kalau pintar, panggil anak sulungmu untuk membayar utang. Setiap kata dari Nyonya Yuni menusuk seperti pisau langsung ke jantung Rian. Suami gila akibat kecelakaan, anak bungsu cacat, terlilit utang. Apakah itu ayahnya? Apakah itu Andre yang baik hati? Bencana apa yang telah menimpa keluarganya selama 10 tahun terakhir? Mengapa ibunya menyembunyikan semuanya? Mengapa ibunya menanggung semua kepedihan dan penghinaan ini sendirian? Rentetan kebenaran kejam menyerbu pikiran Rian, menghancurkan seluruh kegembiraan hari kepulangannya. Orang-orang di sekitar mulai berbisik-bisik, desas-desus masuk ke telinga Rian. Kasihan Ibu Santi, menanggung beban hidup. Pak Joko, suaminya, kecelakaan dan otaknya lumpuh tahun ini, kadang ingat kadang lupa, suka merusak barang. Andre, anak bungsunya cacat sejak lahir, kakinya tidak bisa berjalan, setiap hari duduk di kursi roda membuat kerajinan kertas sampai matanya lelah. Sementara anak sulungnya, katanya, meninggalkan rumah 10 tahun lalu tanpa kabar, mungkin tersesat di suatu tempat. Keluarga itu benar-benar tidak beruntung. Begitulah, miskin masih punya beban utang puluhan juta kepada Nyonya Yuni untuk biaya pengobatan suaminya. Sekarang membanting tulang bekerja tanpa upah untuk melunasi utang. Nyonya Yuni itu karena punya uang, jadi terlalu meremehkan orang. Memang dasar orang kaya baru yang kejam. Seorang pria berdecak iba, namun sama sekali tidak ada yang berani maju melerai. Mereka takut akan pengaruh pemilik gudang beras terkaya di daerah itu. Kemiskinan selalu datang bersamaan dengan kelemahan, dan ketidakadilan begitu terang-terangan terjadi di siang bolong. Seketika, api kemarahan berkobar hebat di mata Rian. Di mana norma kemanusiaan ketika orang beruang menginjak-injak harga diri orang miskin, memanfaatkan keadaan mereka untuk memeras dengan kejam seperti itu? Ia mengepalkan kedua tangannya erat, kukunya menancap dalam ketelapak tangannya hingga berdarah. Dalam sekejap, ia ingin maju, menyatakan identitasnya, menghamburkan uang untuk menghancurkan gudang beras wanita jahat itu. Ia ingin menuntut keadilan untuk ibunya saat itu juga. Namun, Rian berusaha keras menggigit bibir, menahan napasnya yang terengah-engah. Jika ia mengungkapkan identitasnya sekarang, cerita ini hanya akan berakhir dengan keterkejutan orang-orang yang picik. Nyonya Yuni akan langsung berubah sikap menjadi menjilat. Tidak, ia ingin memahami sepenuhnya rasa sakit yang telah diderita keluarganya. Ia ingin melihat seberapa jauh kekejaman dunia ini akan berlanjut, ingin hukuman terakhir bagi orang-orang biadab itu benar-benar pantas dan diterima oleh semua. Rian melangkah pelan, mantap, menerobos kerumunan. Jaket seragam kurirnya yang pudar berkibar-kibar ditiup angin dingin. Nyonya Yuni sedang memelototi, hendak mengacungkan tangan langsung ke wajah Ibu Santi untuk terus memaki, ketika sebuah tangan besar dan kuat seperti penjepit tiba-tiba terulur dari belakang, mencengkeram erat pergelangan tangan wanita itu di udara. Cengkramannya begitu kuat hingga Nyonya Yuni memucat,
meringis kesakitan. Aduh, siapa ini? Kurir tak berguna dari mana ini? Lepaskan saya. Ibu Santi yang sedang membungkuk, dengan air mata membasahi wajah, terkejut mendongak melihat pemuda tinggi besar yang berdiri tegak seperti dinding kokoh di depannya. Mata tuanya yang keruh menyipit, menatap bahu itu, lalu terbelalak. Bibirnya yang pecah-pecah dan kebiruan karena dingin mulai bergetar hebat, mengeluarkan isak tangis yang tercekat. "Rian, apakah itu kamu?" Suara ibu yang serak dan pecah seperti pisau tak terlihat yang merobek hati Rian. Ia melepaskan tangan Nyonya Yuni, buru-buru berlutut di tanah yang becek, berlumpur oleh sekam beras dan lumpur, tak peduli kerumunan yang ramai mengelilinginya, tak peduli gelar presiden direktur yang biasanya ia sandang. Rian merentangkan kedua tangannya, memeluk erat tubuh ibunya yang kurus dan rapuh seperti daun kering. "Ibu, ini aku." Si Rian kurus ibu sudah pulang. Suaranya tercekat dan terisak seperti anak kecil yang tersesat lama baru menemukan jalan pulang. Ibu Santi tertegun, kedua tangannya yang kapalan, kotor dan berdarah canggung mendorong lembut dadanya. Ia ketakutan menunduk, terbata-bata, jangan peluk ibu. Tubuh ibu kotor sekali, bau keringat dan pakan babi. "Nanti jaket seragammu kotor semua, menjauh nak." Rasa minder seorang wanita miskin yang bekerja serabutan telah meresap ke dalam darah dagingnya. Bahkan saat dipeluk oleh putranya yang 10 tahun terpisah, ia masih takut mengotori jaket murah anaknya. Rian terpaku. Jantungnya seperti diremas. Ia tak bisa menahan air mata. Air mata panas mengalir di pipinya yang kusam, jatuh ke bahu kurus ibunya. Ia memeluk erat ibunya, tak peduli lumpur menempel pada pakaiannya. "Ibu, aku tidak takut kotor, aku hanya takut kehilangan ibu. Mengapa ibu menderita seperti ini? Mengapa ibu menyembunyikan semuanya dariku?" Rian terisak. Pemandangan reuni yang penuh air mata itu membuat orang-orang di pasar sekitar juga terharu, memalingkan wajah dan buru-buru menyeka air mata. Namun di tengah suasana haru penuh kasih sayang ibu dan anak itu, sebuah suara nyaring dan serak kembali terdengar, menghancurkan segalanya. "Ya ampun, kupikir ada orang kaya dari mana pulang kampung, ternyata anak haram yang 10 tahun menghilang ini kembali lagi. Menangis apa? Sandiwara di pasar ini sudah cukup, kan?" Nyonya Yuni mengusap-usap pergelangan tangannya yang baru saja dicengkeram Rian, memelototi ibu dan anak itu dengan tatapan menghina yang luar biasa. Matanya menyapu dari kepala hingga kaki Rian. Berhenti pada jaket seragam kurirnya yang pudar dan lusuh, lalu ia mencibir dan tertawa sinis. "Saya kira kamu pergi merantau dan sukses besar, ternyata 10 tahun berlalu cuma jadi kurir rendahan, sama-sama miskinnya. Memang buah tidak jauh dari pohonnya, tidak akan bisa sukses. Kamu pulang tepat waktu, bawa ibumu pulang dan ajari dia lagi. Mengangkat karung beras saja bisa robek, menumpahkan semua beras ketan hitam saya ke tanah begini." Seketika, Rian melepaskan ibunya, ia perlahan berdiri tegak. Dalam sekejap itu, aura seorang pemimpin, seorang presiden direktur yang biasa berkuasa di dunia bisnis, bangkit tanpa sadar. Ia melotot menatap Nyonya Yuni, tatapan matanya tajam, dalam, dan menakutkan hingga membuat wanita itu tanpa sadar mundur setengah langkah. Tetapi sifat sombong orang berduit di kecamatan miskin ini membuat Nyonya Yuni dengan cepat kembali ke wajah tanpa malu. "Karung beras ini harganya berapa?" Rian bertanya dengan suara berat, setiap kata dingin seperti es. 500.000. "Kamu pikir murah? Itu beras spesial yang saya impor." Nyonya Yuni mengangkat dagu mencibir. "Tapi saya beritahu kamu, ibumu belum selesai membayar karung beras ini. 5 tahun lalu ayahmu tertabrak mobil dan otaknya rusak. Ibumu datang berlutut menangis memohon pinjam 30 juta untuk biaya rumah sakit. Saya kasihan jadi saya pinjami. Sampai sekarang, pokok dan bunga sudah jadi 60 juta dan belum dibayar sepeser pun. Ibumu harus bekerja tanpa upah di sini untuk melunasi utang. Saya masih memberinya makan siang saja sudah untung. Sekarang kamu sudah pulang, keluarkan uangmu dan bayar lunas sekaligus, baru saya maafkan seluruh keluargamu." Mendengar kata-kata kejam itu, Rian terkejut hingga tak bisa berkata-kata. 60 juta rupiah, jumlah yang tidak seberapa dibandingkan dengan 1 kali menjamu klien di restorannya. Namun karena sejumlah uang kecil itu, ibunya harus menjual tenaganya murah, menanggung penghinaan dan cacian dari wanita kejam ini selama 5 tahun. Di mana norma kemanusiaan?
Mengapa hukum sebab akibat di dunia ini membiarkan orang jahat memeras orang miskin begitu terang-terangan? Ia melihat ibunya, Ibu Santi, sedang membungkuk. Kedua tangannya gemetar mencengkeram erat ujung baju robeknya, air mata mengalir deras. Ibu tidak berani mendongak menatap putranya karena malu, karena merasa bersalah telah menyusahkan anaknya. Rian menggigit giginya erat hingga rahangnya berdarah, api kemarahan berkobar hebat di kepalanya. Ia ingin segera mengeluarkan ponsel dari sakunya, menelepon asistennya untuk membawa 1 miliar uang tunai, menampar langsung wajah Nyonya Yuni yang tanpa malu itu. Ia ingin meratakan gudang beras ini dan menuntut keadilan untuk ibunya saat itu juga. Namun, akal sehat seorang pengusaha yang telah banyak makan asam garam kehidupan menahannya. Jika ia melunasi utang sekarang dengan identitas aslinya, Nyonya Yuni akan ketakutan dan menjilat. Tapi rasa sakit hati ibunya selama 5 tahun ini siapa yang akan mengganti? Orang jahat harus menerima hukuman yang paling pantas, yang paling menyakitkan. Ia harus membuat wanita itu dan seluruh pasar ini merasakan pelajaran tentang harga yang harus dibayar. Rian perlahan merogoh saku celana seragamnya, mengeluarkan segepok uang receh yang kusut. Itu adalah uang beberapa ratus ribu. Ia sengaja menyimpannya di saku untuk berpura-pura menjadi kurir miskin agar perannya sempurna. Ia menghitung 5 lembar 100 ribu rupiah dan menyerahkannya di depan Nyonya Yuni. Ini 500 ribu, untuk mengganti karung beras. Ibu saya tidak berutang apapun lagi kepada Anda dalam hal ini. Nyonya Yuni menyambar segepok uang receh itu, mencibir. Itu juga cuma menguras isi dompetmu baru dapat beberapa receh. Lalu bagaimana dengan utang 60 juta itu? Jangan harap bisa lari dari utang saya, ya? Nyonya tenang saja. Uang pokok 30 juta dan semua bunga mencekik yang salah Anda paksakan kepada ibu saya. Saya sendiri yang akan datang ke rumah Anda untuk menghitungnya dengan adil. Tidak kurang sepeser pun, tapi mulai hari ini, ibu saya tidak akan bekerja di gudang beras busuk Anda lagi. Setelah mengatakan itu, tanpa menunggu Nyonya Yuni sempat membuka mulut untuk memaki lagi, Rian berbalik dengan tegas, dengan lembut memapah lengan ibunya yang kurus. Ibu, kita pulang saja. Mulai sekarang ada aku di sini, tidak ada yang boleh menindas ibu lagi. Ibu Santi mengangguk pelan, langkah kakinya terhuyung-huyung, tertatih-tatih bersandar pada bahu kokoh putranya yang tinggi besar. Kerumunan orang otomatis menyingkir memberi jalan bagi ibu dan anak itu. Tatapan kasihan tertuju pada mereka. Semua orang berpikir, anak ini pulang juga hanya seorang kurir miskin. Lalu besok rumah itu akan didatangi preman suruhan Nyonya Yuni untuk menagih utang, pasti begitu. Di jalan tanah kecil yang membentang dari pusat kecamatan menuju perkampungan miskin di kaki bukit, angin musim dingin masih berembus kencang. Rian melepaskan jaket seragamnya dan menyampirkannya di bahu ibunya yang gemetar. Ibu, mengapa ayah bisa kecelakaan begitu parah? Keluarga kita terlilit utang menumpuk, tapi ibu menyembunyikannya dariku. Setiap kali aku menelepon, ibu selalu bilang semuanya baik-baik saja. Rian bertanya terisak, suaranya penuh teguran namun meluap-luap kepedihan. Ibu Santi menghela napas pelan, napasnya mengepul menjadi asap putih tipis di tengah udara dingin yang membeku. Ia menyeka air mata, suaranya sedih, ibu tahu kamu di kota yang ramai, sendirian, pasti bekerja keras dan sulit dalam segala hal. Melakukan pekerjaan pengiriman, berlarian di jalan, berbahaya, panas terik dan hujan, mencari uang itu tidak mudah, nak, kan? Kalau ibu menceritakan yang sebenarnya, kamu akan khawatir, kamu akan sakit, lalu siapa yang akan merawatmu? Di rumah, ibu berhemat sedikit, berusaha bekerja melunasi utang Nyonya Yuni. Andre baik-baik membantu ibu membuat kerajinan kertas. Ayahmu meskipun pikun, tapi sesekali masih mengenali ibu. Ibu hanya berharap kamu bisa hidup tenang, Rian. Mendengar kata-kata yang menusuk hati itu, langkah Rian tiba-tiba terasa berat. Tenggorokannya tercekat, pedih. Ibunya, seorang petani sederhana yang kotor oleh tanah, menggunakan pengorbanan diam-diam dan penuh air matanya untuk melindungi putranya yang hanya seorang kurir miskin. Ibu tidak peduli harga diri, siap berlutut di hadapan orang lain, menanggung pukulan dan penghinaan, semua hanya agar ia bisa bekerja dengan tenang. Hati seorang ibu seluas Samudra Pasifik, meskipun badai dan gelombang sekuat apapun, tetap akan melindungi anak-anaknya. Ibu dan anak itu terus berjalan saling menopang di tengah angin dingin. Semakin dekat dengan rumah, hati Rian semakin berdebar, bercampur dengan perasaan tidak nyaman.
Melewati tikungan yang berkelok-kelok dengan rumput liar yang tumbuh lebat, rumah yang familiar itu muncul di depannya, tetapi itu bukan lagi rumah bergenteng merah cerah seperti 10 tahun lalu. Gerbang besi yang dulu kini berkarat, reyot, dan salah satu sisinya sudah jatuh. Pagar temboknya retak dan penuh lumut, atap genting rumahnya roboh di sebagian besar, harus ditutup sementara dengan terpal biru yang robek, berkibar-kibar berbunyi fap-fap ditiup angin sore. Baru saja melewati halaman dan berlantai keramik berlumut, telinga Rian disambut suara tawa terkekeh-kekeh, aneh, dan liar yang berasal dari sudut teras rumah. Hihe, burung terbang tinggi, bakpao, beri aku bakpao. Bersamaan dengan itu, suara gemerisik kertas koran bekas terdengar teratur. Rian tertegun di tengah halaman, melalui kusen pintu kayu yang pudar dan sudah lapuk di beberapa tempat. Ia melihat pemandangan yang membuat hatinya seolah dirobek dua oleh seseorang dengan kejam. Melalui kusen pintu kayu lapuk, mata Rian menangkap seorang pria kurus dengan janggut acak-acakan, pakaiannya kotor dan berantakan, sedang duduk di tikar robek di sudut rumah. Itu adalah Pak Joko, ayahnya. Tukang bangunan yang gagah dan kuat dulu yang pernah menggendong Rian di bahunya keliling desa, kini kurus kering seperti daun layu. Ia sedang asyik merobek-robek kertas koran bekas, sesekali mendongak ke langit-langit, tertawa terbahak-bahak, hampa, dan aneh, air liur menetes di sudut mulutnya yang bahkan tidak ia bersihkan. Tidak jauh dari situ, di samping kursi roda tua yang catnya terkelupas, Andre, adik bungsu Rian, dengan cekatan melipat setiap lembar kertas. Kakinya yang cacat dan kurus ditutupi selimut tipis yang lusuh dan menguning. Kedua tangannya yang kurus penuh bekas luka sayatan karena tergesek ujung kertas yang keras, namun tetap bekerja tanpa henti. Ia sedang melipat kerajinan kertas, menempelkannya dengan lem, bekerja keras untuk mendapatkan setiap keping uang receh. Bau lem murah dan bau apek rumah yang bocor menusuk hidung Rian, pahit dan menyakitkan hingga ke tulang. Mendengar langkah kaki di halaman, Andre menghentikan pekerjaannya. Ia mengangkat wajahnya yang pucat dan cekung untuk melihat. Matanya bertumbukan dengan mata pria tinggi besar yang berdiri terpaku di depan pintu. Suasana seolah membeku, Andre terkejut menggosok matanya beberapa kali, kerajinan kertas di tangannya jatuh berserakan ke tanah. Bibirnya yang pucat mulai bergetar hebat, terbata-bata tanpa suara. Kak Rian. Apakah itu Kak Rian? Panggilan tercekik, menyayat hati dari adik laki-laki yang cacat itu seolah menghancurkan sedikit akal sehat terakhir Rian. Ia berlari secepat kilat masuk ke rumah, melemparkan ranselnya ke lantai dingin, lalu berlutut memeluk erat Andre. Andre, ini aku, Kak Rianmu sudah pulang. Rian berteriak terisak. Air mata mengalir membasahi bahu adiknya yang cacat. Bertahun-tahun berjuang di dunia bisnis, merasakan pahit getirnya, presiden direktur yang tangguh itu belum pernah meneteskan air mata di hadapan musuh manapun. Namun kini, pria yang biasa berkuasa itu menangis histeris seperti anak kecil yang membawa dosa besar. Kak, mengapa selama 10 tahun ini kakak tidak pulang? Ayah sakit parah, ibu menderita sekali, Kak. Andre menundukkan kepala di dada Rian sambil menangis. Tangisan sedih yang terpendam selama bertahun-tahun menanggung penghinaan. Keramaian yang tiba-tiba membuat Pak Joko terkejut. Ia melepaskan tumpukan kertas bekas, meringkuk, lalu masuk ke sudut dinding dan memeluk erat kepalanya dengan kedua tangan. Matanya yang keruh menunjukkan kepanikan yang luar biasa, mulutnya terbata-bata, "Jangan pukul saya. Saya tidak mencuri beras, Nyonya Yuni maafkan saya. Saya sangat takut, jangan pukul saya." Rian terpaku, hatinya seperti direndam di dalam air es, sakit menusuk setiap saat. Ayahnya, seorang pria yang gila, cacat, tidak bisa mengurus diri sendiri, namun masih menyimpan trauma mengerikan akan pukulan dan cacian dari pemilik gudang beras yang kejam itu. Dalam sekejap, darah panas mengalir ke otaknya, kedua mata Rian merah menyala. Apa yang telah mereka lakukan pada ayahnya? Seberapa jauh mereka telah menginjak-injak keluarganya sehingga bahkan orang yang hilang ingatan pun harus mengeluarkan permohonan yang menyedihkan seperti itu. Ibu Santi buru-buru melangkah masuk, melemparkan topi jeraminya yang robek ke teras. Ia memeluk Pak Joko, membujuknya seperti membujuk anak kecil berusia 3 tahun. Ayah, ini saya, ibu ayah, tidak ada yang akan memukul ayah. Nyonya Yuni tidak ada di sini. Ayah berhenti menangis, Rian pulang mengunjungi kita.
Pak Joko menatap Ibu Santi dengan bingung, lalu mengintip pemuda berseragam kurir yang berlutut di depannya. Ia memiringkan kepala, tersenyum bodoh. Rian Kurus suka mencuri rambutan kakek di ujung desa, ya, hihei. Dia dipukul ibu, menangis. Rian tertegun, bibirnya terkatup rapat hingga berdarah. Kenangan masa kecil menyeruak, jelas dan menyakitkan. Ayahnya tidak ingat siapa dirinya, tidak ingat berapa usianya, tetapi di alam bawah sadarnya yang terdalam, ia masih mengingat gambaran putranya yang nakal dulu. Rian tidak bisa menahan lebih lama lagi. Ia menundukkan kepalanya di atas tangan ayahnya yang kurus dan dingin, air mata jatuh membasahi lantai keramik yang retak. Ayah, aku anak durhaka, aku pulang terlalu terlambat. Tepat saat tiga aliran emosi menyakitkan bercampur menjadi satu, menciptakan gambaran reuni yang penuh air mata, dari arah gang. Sebuah suara benturan keras terdengar, brak. Gerbang besi yang sudah berkarat jatuh ke tanah, menciptakan suara memekakkan telinga yang memecah kesunyian perkampungan miskin. Langkah kaki yang berderap kencang bersamaan dengan umpatan kasar terdengar sombong dari halaman. Ibu Santi di mana? Sembunyi di mana, ya? Cepat keluar. Dua pria bertato penuh, mengenakan jaket kulit hitam, dengan wajah garang, langsung menerobos masuk ke halaman rumah. Salah satunya memegang buku bersampul hitam, yang lainnya memegang rokok yang sedang dihisap, lalu meludah sembarangan ke teras. Ini adalah para penagih utang suruhan Nyonya Yuni. Setiap hari mereka datang ke rumah Ibu Santi untuk mendesak dan mengancam, memaksa Ibu Santi bekerja tanpa upah di gudang beras dari subuh hingga larut malam. Jika ibu sakit dan tidak masuk kerja sehari, mereka akan datang mengamuk dan merusak barang. Melihat bayangan para preman, Andre ketakutan meringkuk di kursi rodanya. Wajah Ibu Santi pucat pasi, buru-buru menutupi Pak Joko yang gemetar di sudut rumah dengan tubuhnya. Rasa takut telah meresap ke alam bawah sadar orang-orang yang lemah itu. Iya, tuan-tuan, hari ini saya sudah pergi ke gudang untuk membersihkan, tapi diusir pulang oleh Nyonya Yuni, saya tidak berani bersembunyi. Ibu Santi terbata-bata, suaranya gemetar memohon. Pria yang memegang buku hitam melangkah maju, menendang nampan lem Andre hingga lemnya berhamburan membasahi kaki Andre yang cacat. Ia mencibir, suaranya bau preman. Diusir pulang bagaimana? Nenek merusak karung beras ketan hitam spesial milik Nyonya Yuni. Nyonya bilang hari ini datang ke sini untuk menagih denda tambahan 1 juta. Pokok dan bunga dari utang 30 juta dulu, kalau dijumlahkan jadi 61 juta. Bagaimana? Ada uang atau tidak? Kalau tidak ada, barang berharga apapun di rumah ini akan kami bawa semua. Kursi roda bobrok ini juga akan kami bawa ke pasar loak untuk dijual sebagai besi tua untuk melunasi utang. Mendengar ini, api kemarahan di hati Rian berkobar hebat. Mereka tidak hanya memeras tenaga kerja, menghitung bunga mencekik, tetapi juga mendorong keluarganya ke titik paling sulit, ingin merampas satu-satunya alat gerak adiknya yang cacat. Mengapa di dunia ini ada orang-orang kejam yang kehilangan kemanusiaan seperti itu? Norma kemanusiaan mereka injak-injak tanpa belas kasihan di bawah sepatu mereka. Para tiran ini tidak takut hukum. Apalagi hukum karma atau pembalasan? Rian perlahan berdiri tegak, jaket kurirnya yang pudar dan belepotan lumpur tidak menyembunyikan sosoknya yang tinggi besar dan bahunya yang kokoh. Ia berbalik, matanya tajam seperti pisau yang menusuk langsung kedua preman bertato. Aura menekan dari seorang presiden direktur yang membawahi ribuan karyawan langsung terpancar, membuat suasana di rumah kecil itu tiba-tiba menjadi sesak dan mencekam. Kedua preman terkejut melihat Rian, awalnya mereka sedikit gentar melihat tatapan dinginnya, tetapi ketika mereka melihat seragam kurirnya yang kotor, mereka tertawa terbahak-bahak penuh penghinaan. Oh, kupikir siapa? Ternyata anak haram yang pergi merantau 10 tahun baru kembali. Ya, pulang untuk apa? Hah? Kurir jelek. Pulang untuk merebut makanan orang atau menanggung utang untuk ibumu. Melihat penampilanmu yang miskin seperti itu, mungkin sebulan jadi tukang ojek tidak cukup untuk membelikanku sebungkus rokok impor, kan? Preman bertato itu menghisap rokok, menghembuskan asap putih ke wajah Rian, menantang. Rian sama sekali tidak menghindar. Ia melangkah maju, menghalangi antara para preman dan keluarganya. Suaranya rendah, tenang hingga menakutkan, namun setiap kata yang keluar seolah mengandung beban ribuan kilogram. Utang ini ibu saya pinjam berapa tahun lalu? Bunga dihitung bagaimana sampai dari 30 juta menjadi 61 juta? Kalian merampok di siang bolong, ya? Kamu mau berdebat dengan saya?
Pria yang memegang buku hitam memelotot, menerjang maju. Keluargamu meminjam uang cepat dengan cicilan harian, bunga berbunga, menandatangani surat dengan cap jari yang jelas. Kami berbisnis punya catatan, orang miskin seperti kamu tahu apa. Hari ini kalau tidak ada uang, jangan salahkan saya kejam. Saudara-saudara, masuk ke rumah, bawa keluar TV tua itu, sekalian hancurkan altar leluhur biar mereka tahu rasa. Ibu Santi mendengar itu langsung berteriak menangis. Saya mohon, tuan-tuan. TV itu satu-satunya hiburan ayah supaya tidak kesepian. Jangan ambil barang kami. Jangan hancurkan altar leluhur kami. Saya mohon, tuan-tuan. Ibu Santi hendak menerjang berlutut memeluk kaki preman, tetapi Rian dengan cepat menahan bahu ibunya erat. Ia menatap ibunya dengan senyum pahit namun sangat tegas. Ibu tidak perlu berlutut kepada siapapun lagi. Sudah saatnya keluarga kita hidup dengan kepala tegak. Hari ini aku akan menunjukkan kepada mereka bagaimana akhir dari hukuman terakhir bagi orang-orang bejat. Preman bertato itu melihat Rian begitu sombong langsung marah besar. Ia mengumpat, mengayunkan tinjunya yang sebesar mangkuk, menerjang lurus ke arah wajah Rian. Tinju sebesar mangkuk itu membelah angin, mengarah tepat ke wajah Rian, tetapi seketika, tangan Rian yang berurat, bekerja keras namun kokoh, terangkat, plak. Ia menangkap tinju itu dengan ringan seperti menangkap bola kapas. Preman bertato itu tertegun, matanya terbelalak, urat lehernya menegang, mengayunkan tangan hendak menariknya, tetapi tidak bisa bergerak sedikitpun. Kekuatan tangan seorang pria yang pernah mengangkat ribuan ton barang sejak awal merintis kariernya, bekerja keras di bawah hujan dan terik matahari, ditambah dengan kemarahan yang luar biasa, membuat cengkraman Rian sekuat baja dingin. Dalam sekejap Rian sedikit memutar pergelangan tangan preman itu. Suara tulang bergemeretak terdengar mengerikan. Preman itu kesakitan berteriak, lututnya otomatis jatuh ke lantai keramik yang pecah. Preman kedua melihat itu langsung mundur panik. Rokok di bibirnya jatuh ke tanah, wajahnya pucat pasi. Mereka tidak menyangka kurir yang tampak miskin dan baik hati ini memiliki kekuatan yang menakutkan dan tatapan yang menindas. Aura seorang presiden direktur yang pernah mengalahkan banyak pesaing tangguh di dunia bisnis yang kejam telah membuat dua penagih utang remeh itu gemetar. Cukup! Rian menghempaskan tangan preman bertato itu seperti membuang sampah. Berkata dengan suara berat, setiap kata jelas seperti paku yang menancap. Pergi dan beritahu Nyonya Yuni, bos kalian, tepat 1 jam lagi saya sendiri yang akan membawa 61 juta ke gudang beras untuk membayar pokok dan bunga. Tidak kurang sepeser pun, tapi beritahu dia untuk membersihkan lehernya dan menunggu saya. Dan saya peringatkan, jika kalian masih berani melangkah setengah langkah ke halaman ini, menyentuh satu mangkuk, satu sumpit, atau mengganggu orang tua saya jamin kalian tidak akan punya tempat tinggal di kecamatan ini. Pergi sekarang. Tatapan mata Rian yang menyala saat itu adalah sebuah penghakiman dingin yang tak terbantahkan. Para preman meskipun di mulut masih bergumam mengumpat untuk menyelamatkan sedikit harga diri. Kamu tunggu saja, kalau tidak membawa uang, saya akan suruh anak buah saya meratakan rumah bobrok ini. Namun kaki mereka gemetar, berlari terbirit-birit keluar gang. Begitulah dunia, pembuli yang sombong hanya jago menindas orang yang lemah dan sendirian. Ketika berhadapan dengan batu yang lebih keras, mereka otomatis mundur. Bayangan kedua penagih utang baru saja menghilang di balik deretan bambu tua, Ibu Santi langsung menutup wajahnya dan menangis terisak-isak. Ia menerjang memeluk lengan putranya, seluruh tubuhnya gemetar hebat seperti daun dihempas angin. Rian, mengapa kamu sebodoh itu, nak? Dari mana kamu dapat 61 juta sekarang? Nanti kalau tidak ada uang, Nyonya Yuni akan membawa puluhan preman garang untuk menghancurkan rumah kita. Pergi, cepat lari. Beli tiket bus kembali ke kota dan sembunyi, biarkan ibu tua ini yang menanggung semuanya. Ibu hidup juga sudah percuma, nak. Andre yang duduk di kursi roda tua juga menangis terseduh-seduh. Buru-buru mendorong kursi rodanya yang berderit mendekat ke kakaknya. Kakak sembunyi saja, mereka jahat sekali. Mereka benar-benar akan melakukannya. Kalau kakak sampai kenapa-kenapa, bagaimana ibu bisa hidup, Kak? Rian terkejut dan sedih hingga hatinya terkoyak melihat kepanikan luar biasa keluarganya. Kemiskinan, penderitaan, utang yang menumpuk, dan ancaman pukulan telah mengikis rasa percaya diri dan harapan ibu serta adiknya hingga ke titik terendah. Mereka rela mati,
daripada melihat orang yang mereka cintai terluka. Ia perlahan berjongkok, menggenggam erat kedua tangan ibunya yang kapalan dan pecah-pecah ke dalam telapak tangannya yang besar, lalu menepuk lembut bahu adiknya yang cacat. Suaranya tenang, hangat luar biasa, mengusir dingin yang menyelimuti sore musim dingin itu. "Ibu, Andre, kalian berdua tenang dulu, dengarkan aku. Selama 10 tahun ini aku pergi bekerja serabutan, mengirim barang di kota. Aku tidak main-main atau merusak diri, kan? Uang yang aku kumpulkan dengan hemat, menahan lapar dan pengeluaran, disimpan di bank juga sudah lebih dari 100 juta. Kali ini aku pulang memang berniat membawa uang untuk memperbaiki atap rumah yang bocor untuk ayah dan ibu. Tapi sekarang rumah kita ada masalah besar, aku akan menarik uang itu untuk membayar utang. Bayar sekaligus untuk menyingkirkan wanita itu. Aku tidak akan pergi kemana-mana. Aku anak sulung di rumah, aku akan tinggal untuk melindungi keluarga kita." Mendengar jumlah uang lebih dari 100 juta, Ibu Santi dan Andre terpaku. Seorang putra yang bekerja sebagai kurir, mengumpulkan setiap keping uang receh, harus menahan lapar dan pengeluaran, menumpahkan begitu banyak keringat dan air mata baru bisa mengumpulkan uang sebanyak itu. Ibu Santi menutup wajahnya terisak, tangisan sedih yang menyimpan begitu banyak kepedihan, menyalahkan diri sendiri karena tidak berguna dan telah menyusahkan putranya yang telah bekerja keras. Tiba-tiba saat itu sebuah suara gemerisik terdengar, Pak Joko dari sudut rumah merangkak keluar, ayah yang gila itu dengan pakaian lusuh mengulurkan tangan kotornya di depan Rian. Di dalam telapak tangannya ada selembar kerajinan kertas kusut yang baru saja dilipat Andre, yang ia rapikan dengan hati-hati. Ia menyelipkan kertas bekas itu ke tangan Rian, mulutnya tersenyum kaku, "Bodoh. Uang ini untuk si Rian kurus beli permen. Rian anak baik, jangan menangis, nanti dipukul." Rian memegang kerajinan kertas dari tangan ayahnya yang hilang ingatan, air mata panas mengalir tak tertahankan. Hati seorang ayah meskipun gila akibat kecelakaan tragis, di alam bawah sadarnya masih ingin melindungi putranya yang kecil, takut ia menangis, takut ia sedih. Norma kemanusiaan mengingatkannya bahwa penderitaan luar biasa keluarganya hari ini tidak bisa begitu saja berlalu. Siapa yang menabur angin pasti akan menuai badai, hukum sebab akibat tidak akan meninggalkan siapapun. Keluarganya sudah cukup lama bersabar dan menderita. Rian berdiri, dengan lembut memapah ayahnya, mendudukkannya dengan rapi di tempat tidur bambu reyot, menarik selimut tua yang lusuh untuk menyelimutinya. Ia berbalik menatap ibu dan adiknya dengan tatapan tegar, berpesan, "Ibu di rumah kunci pintu rapat-rapat, jaga ayah dan Andre. Aku akan ke bank di kota untuk mengambil uang dan membayarnya kepada Nyonya Yuni. Mulai sekarang semua masalah di rumah biarkan aku yang urus, tidak ada yang boleh membuat keluarga kita meneteskan air mata lagi." Setelah mengatakan itu, Rian berdiri tegak, menarik resleting jaket kurirnya yang pudar hingga ke atas, lalu melangkah panjang keluar dari gerbang. Angin dingin masih menderu sesekali. Tetapi langkah pria itu kokoh seperti gunung yang tak tergoyahkan. Baru saja melangkah melewati deretan bambu, menghilang dari pandangan rumah reyot, langkah Rian melambat, wajahnya yang sabar, pasrah, dan ramah tadi langsung menghilang, digantikan oleh ketenangan, ketajaman, dan kekuasaan mutlak seorang presiden direktur perusahaan besar. Matanya tajam seperti elang, menembus setiap intrik kotor. Rian merogoh saku dalam jaketnya, mengeluarkan ponsel pintar model terbaru. Satu-satunya benda yang ia bawa tidak sesuai dengan seragam kurirnya yang lusuh ini. Ia menekan serangkaian angka rahasia, langsung menelepon asisten kepercayaannya yang sedang menunggu perintah di Hotel Pusat Provinsi. Belum sempat berdering sekali. Di ujung sana sudah mengangkat telepon dengan hormat. "Ya, Bapak Presdir?" Suara Rian menjadi tegas dan rendah namun penuh wibawa. "Ardi, dengarkan baik-baik. Segera hubungi Direktur Cabang Bank Kecamatan, siapkan 2 miliar uang tunai, masukkan ke dalam koper, dan bawa ke persimpangan pasar kecamatan. Sekaligus hubungi kepala pengacara perusahaan untuk menyelidiki dan membawa semua berkas tanah, izin usaha, serta catatan pinjaman bunga mencekik milik gudang beras Nyonya Yuni di pasar kecamatan. Tepat 1 jam lagi, saya ingin gudang beras itu dihancurkan secara hukum. Sudah saatnya kita menuntut keadilan untuk keluarga saya agar kecamatan ini menyaksikan bagaimana harga yang harus dibayar karena menindas keluarga Rian Santoso." "Baik, Bapak Presdir, saya laksanakan segera." Suara asistennya menjawab dengan tegas. Rian meletakkan ponselnya,
mendongak menatap langit kelabu di hari-hari akhir musim dingin. Badai terbesar dalam 10 tahun terakhir akan segera menerjang gudang beras yang sombong itu. Sandiwara orang kaya yang meremehkan orang miskin akan segera berakhir, dan presiden direktur yang menyamar sebagai orang miskin akan resmi membuat mereka merasakan kepahitan yang paling dalam. Di pasar pusat kecamatan saat ini, suasana menjadi sangat tegang dan mencekam. Meskipun sedang di tengah musim dingin, angin berembus kencang, namun keringat dingin tetap membasahi dahi para pekerja miskin yang berkumpul ramai di sekitar gudang beras Nyonya Yuni. Semua merasa cemas dan takut, mata mereka menatap khawatir ke arah pintu besi besar yang terbuka lebar. Di dalam, Nyonya Yuni duduk santai dengan kaki bersilang di kursi berlapis kulit yang besar, tangannya menggigit kuaci, membuang kulitnya sembarangan ke lantai. Di sekelilingnya ada 5 atau 6 preman bertato penuh, membawa tongkat kayu dan pipa besi, wajah mereka semua garang dan penuh aura mengancam. 2 preman yang baru saja dihajar Rian di rumah tadi juga berdiri di sana, sambil mengusap-usap pergelangan tangan yang bengkak. Mereka menggerutu mengejek Nyonya Yuni. "Nyonya Yuni, siapkan mental Anda, anak sombong itu angkuh sekali. Dia berani bilang Anda harus membersihkan leher Anda dan menunggu dia membawa uang. Saya jamin 10-1, dia pasti sedang bersembunyi di suatu tempat sekarang. Mana mungkin punya 61 juta dan berani muncul di sini." Nyonya Yuni mendengar itu langsung tertawa melengking, suara tawanya nyaring dan serak menusuk telinga. "Ya ampun, seorang kurir miskin dengan gaji pas-pasan berani mengancam saya? Seluruh keluarganya dijual juga tidak akan menghasilkan puluhan juta, apalagi 61 juta. Nanti kalau dia berani datang ke sini, kalian pukul saja kakinya sampai patah, biar dia lumpuh persis seperti adiknya yang tidak berguna itu. Biar dia tahu apakah dia masih berani mengajari saya pelajaran tentang norma kemanusiaan." Orang-orang miskin di sekitar yang mendengar Nyonya Yuni memaki-maki gemetar dan sedih hingga meneteskan air mata. Kasihan Ibu Santi yang baik hati dan pekerja keras, kasihan Pak Joko yang gila, kasihan juga pada putranya yang pergi merantau 10 tahun baru pulang sudah harus menanggung beban utang yang tidak adil. Para penonton di sekitar semua tahu Nyonya Yuni sedang memasang jebakan maut menunggu mangsanya datang sendiri. Namun sama sekali tidak ada yang berani mengatakan sepatah kata pun. Kemiskinan membuat orang menjadi pengecut, dan di hadapan kekuatan uang tiran itu, keadilan seolah hanya sesuatu yang tak terlihat dan remeh. Tepat saat itu, kerumunan tiba-tiba menjadi ramai, otomatis menyingkir membentuk 2 baris. Dari kejauhan, sesosok pria tinggi besar mengenakan jaket seragam kurir berwarna oranye yang sudah lusuh dan pudar perlahan berjalan mendekat. Setiap langkah Rian kokoh, menginjak tanah dingin, sama sekali tidak ada keraguan atau ketakutan. Angin kencang menerbangkan rambutnya yang bergelombang, memperlihatkan dahinya yang tinggi dan matanya yang tajam serta dingin seperti gunung es yang mengapung. Melihat Rian muncul, Nyonya Yuni berhenti menggigit kuaci. Ia membuang kuaci itu ke tanah, menepuk tangan lalu berdiri tegak, mengangkat dagu penuh kesombongan. "Oh, rupanya anak haram yang terlantar di kampung halaman berani datang ke sini, ya? Saya kira kamu sudah menghilang dengan bus malam dan kabur. Bagaimana? Mana 61 juta saya? Atau kamu datang dengan tubuh bobrok ini untuk berlutut memohon penundaan utang?" Rian berjalan lurus ke tengah kepungan preman, matanya sama sekali tidak berkedip. Ia menatap Nyonya Yuni dengan tenang, suaranya rendah namun bergema di seluruh sudut pasar. "Uang sudah saya bawa, tapi sebelum membayar, saya ingin melihat surat utang dengan tanda tangan ibu saya. Mengapa 30 juta pokok utang keluarga saya telah bekerja tanpa upah untuk Anda selama 5 tahun untuk melunasinya, tapi sekarang Anda menagih 61 juta? Mendengar pertanyaan Rian, Nyonya Yuni tertawa terbahak-bahak seolah mendengar cerita paling lucu di dunia. Ia berjalan gontai ke brankas di belakangnya, membuka kuncinya dengan suara berderit, lalu mengeluarkan segepok dokumen kusut, melemparkannya langsung ke meja kayu di depan Rian. "Kamu mau melihat bukti, kan? Buka mata anjingmu lebar-lebar dan lihat baik-baik. Bunga pinjaman cepat yang mencekik saya hitung harian. Ibumu bodoh tidak bisa membaca, cap jari di kertas ini jelas sekali. Potong upah apa? Upah ibu tua di rumahmu hanya cukup untuk saya berikan sebagai uang belas kasihan untuk makan siang basi setiap hari, nak." Rian melirik surat utang yang penuh tulisan, baris-baris penipuan yang terang-terangan. Sudut matanya berkedut. Tetapi yang membuatnya terkejut dan paling sakit hati bukanlah surat utang yang tidak adil itu,
melainkan selembar kertas berwarna merah muda lain yang disematkan tepat di bawahnya. Itu adalah sertifikat hak milik tanah untuk rumah reot tempat orang tuanya bernaung. Ia terpaku, hatinya seperti ditusuk pisau tajam oleh seseorang. Ternyata untuk meminjam uang mengobati ayahnya dulu, ibunya tidak hanya menanggung utang besar tetapi juga harus menggadaikan satu-satunya warisan tanah leluhur, satu-satunya tempat berlindung dari hujan dan panas untuk seluruh keluarga. Nyonya Yuni sudah mengendalikan segalanya sejak lama, ia memeras tenaga kerja ibunya, lalu saat kehabisan, ia akan mengusir orang tua dan adiknya yang cacat ke jalan di tengah musim dingin ini. Kekejaman ini melampaui imajinasi manusia. Bagaimana? Sudah pucat, ya, anak kurang ajar? Nyonya Yuni menyeringai menghina. Hari ini, 1. Keluarkan 61 juta uang tunai. 2. Saya akan panggil orang untuk menyita rumah bobrokmu. Usir ibu tua, ayah gila, dan adik cacatmu untuk tinggal di bawah jembatan. Biar mereka mati membusuk di tempat sampah, pantas untuk orang-orang kotor seperti kalian. Saya adalah hukumnya. Di pasar ini, uang saya adalah keadilan. Puluhan orang yang menonton di luar mendengar Nyonya Yuni mengucapkan kata-kata kejam dan tidak manusiawi itu, mereka terisak menangis. Mereka marah, sakit hati atas keluarga Rian, tetapi kelemahan mereka membuat mereka tidak bisa maju membela Rian. Seorang wanita jahat, kejam, mendorong sebuah keluarga cacat dan sakit-sakitan ke titik akhir. Di mana keadilan Tuhan? Mengapa hukum sebab akibat belum menimpa kepala orang-orang biadab ini? Dalam sekejap itu, Rian perlahan memejamkan mata, ia menarik napas dalam-dalam, berusaha menelan gumpalan pahit yang menyumbat tenggorokannya. Gambaran ibunya yang tua dan kurus berlutut mengumpulkan setiap butir beras tadi. Gambaran ayahnya yang gila gemetar, mengulurkan kerajinan kertas ke tangannya, menyuruhnya membeli permen. Dan juga kedua tangan adiknya yang cacat dan berdarah. Semuanya muncul dengan jelas, membangunkan seekor binatang buas yang tertidur di dalam dada sang presiden direktur. Ketika Rian membuka mata, tidak ada lagi kepasrahan atau kepedihan, melainkan tatapan tajam seperti pedang, dingin hingga menembus tulang. Ia berkata dengan suara berat, setiap kata terucap melalui sela-sela giginya. Anda tidak berhak berbicara tentang keadilan. Anda memanfaatkan kesulitan orang lain untuk meminjamkan uang dengan bunga mencekik, menipu, merampas properti, memeras tenaga orang tua dan lemah. Kejahatan Anda tidak akan ditoleransi oleh hukum, tidak akan diampuni oleh langit dan bumi. Hari ini saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana akhir dari orang-orang yang berani menginjak-injak keluarga saya. Pukul dia, patahkan kakinya. Pukul sampai dia tahu sopan santun. Nyonya Yuni berteriak marah. Menunjuk langsung ke wajah Rian. Seketika, 6 preman serentak meraung seperti sekawanan binatang buas, mengayunkan tongkat dan pipa besi, menerjang lurus ke arah pemuda sendirian itu. Suara teriakan panik kerumunan di sekitar terdengar nyaring. Banyak orang memejamkan mata, tidak berani melihat pemandangan berdarah yang akan segera terjadi. Namun, tepat saat ujung pipa besi preman paling depan hanya berjarak kurang dari 1 jengkal dari dahi Rian. Sebuah suara membelah angin yang memekakkan telinga tiba-tiba mengguncang seluruh pasar. Suara klakson mobil meraung bergema, panjang dan berderit, mengalahkan semua keributan. Sekelompok mobil yang terdiri dari 3 mobil hitam pekat, mengilap, paling mewah, perlahan menerobos kerumunan dan langsung menuju halaman depan gudang beras. Mercedes Maybach yang memimpin bersinar terang di bawah cahaya senja, memancarkan aura kekuasaan dan kemewahan yang jauh melampaui kota kecil ini. Roda-roda bergesekan dengan jalan, mengerem mendadak, debu beterbangan. Para preman terhenti, tertegun berbalik menatap. Nyonya Yuni juga terbelalak, mulutnya menganga tidak mengerti apa yang terjadi. Para penduduk desa belum pernah melihat deretan mobil mewah semewah dan semengerikan itu sebelumnya. Semua menahan napas, suasana begitu sunyi hingga terdengar jelas suara angin menderu. Pintu mobil yang memimpin terbuka, seorang pria mengenakan setelan jas hitam buatan tangan yang sempurna, berkacamata berbingkai emas, memegang koper paduan logam berwarna perak, perlahan melangkah turun. Di belakangnya ada 4 pengawal bersetelan jas hitam, tinggi besar dan berotot, wajah mereka dingin, sikap mereka profesional dan menekan 100 kali lipat dibandingkan preman-preman bodoh suruhan Nyonya Yuni. Itu adalah Ardi, asisten paling dipercaya dari perusahaan pengiriman. Ardi melangkah tegas, suara sepatunya berderap di tanah,
menciptakan irama yang menekan hingga menyesakkan napas. Ia melewati Nyonya Yuni yang berdiri terpaku dengan tatapan dingin, melewati para preman yang tangan dan kakinya gemetar hebat, langsung berjalan di depan pemuda berseragam kurir yang belepotan lumpur. Di bawah ratusan tatapan terkejut dan kebingungan semua orang, Ardi berhenti melangkah. Ia memindahkan koper peraknya ke satu tangan lalu perlahan membungkuk 90 derajat dengan sangat hormat. Suaranya jelas dan tegas bergema, menghantam gendang telinga setiap orang yang berdiri di sana. Hormat saya, Bapak Presiden Direktur, 2 miliar uang tunai dan semua berkas hukum untuk menuntut gudang beras ini yang Anda minta, sudah saya bawa lengkap. Begitu kata-kata itu selesai, seluruh pasar seolah terkena bom tak terlihat. Nyonya Yuni terhuyung mundur ke belakang. Lututnya lemas, jatuh terduduk di kursi berlengan. Matanya terbelalak melihat anak haram, kurir tak berguna di depannya, seluruh tubuhnya kejang-kejang, keringat dingin membanjiri tubuhnya. Seluruh pasar kecamatan Tritunggal seolah kehabisan udara. Suara angin musim dingin yang menderu seolah harus terdiam di hadapan pernyataan tegas sang asisten. Dua kata Presiden Direktur terdengar tidak berbeda dengan petir yang menyambar tepat di atas kepala Nyonya Yuni dan para preman suruhannya. Nyonya Yuni terhuyung, kedua kakinya yang gemuk lemas hingga tak bisa berdiri, jatuh terduduk di kursi berlengan berlapis kulit yang robek. Matanya terbelalak, mulutnya menganga seperti ikan terdampar, menatap lekat-lekat kurir yang berdiri gagah di depannya. Ia terpaku. Para preman tadi masih garang membawa pipa besi dan tongkat. Kini tangan dan kaki mereka gemetar hebat. Klung! Kring! Batangan besi jatuh bebas ke lantai semen dingin. Mereka mundur ke belakang, wajah mereka pucat pasi. Mereka adalah preman jalanan di daerah terpencil ini, bagaimana mungkin tidak mengenali aura menekan? Kekuatan tertinggi yang terpancar dari orang-orang bersetelan jas hitam yang turun dari deretan Maybach miliaran itu. Para penduduk miskin di sekitar tertegun lalu pecah dalam keterkejutan yang luar biasa. Tidak ada yang berani percaya pada mata mereka. Si Rian Kurus, putra Ibu Santisi tukang angkut barang. Anak yang meninggalkan desa dan pergi merantau 10 tahun lalu, kini kembali dalam wujud seorang miliarder, seorang presiden direktur perusahaan besar. Air mata belas kasihan tadi kini berubah menjadi kebahagiaan, menanti-nanti. Akhirnya keadilan telah muncul di gudang beras yang berlumuran darah dan air mata orang miskin ini. Rian tak peduli tatapan yang tertuju padanya. Ia perlahan mengulurkan tangan. Asisten Ardi segera dengan hormat meletakkan koper paduan logam berwarna perak itu di atas meja kayu reyot di depan Rian, lalu mundur selangkah, berdiri tegak seperti benteng yang melindungi tuannya. Klik! Dua suara pembuka kunci koper terdengar kering namun tajam. Rian membuka tutup koper. Dalam sekejap itu, seluruh pasar seolah menahan napas. Tumpukan uang polimer denominasi terbesar yang masih baru, tersusun rapat, rapi, merah menyala di salah satu sudut meja. 2 miliar rupiah tunai. Bagi Nyonya Yuni dan orang-orang di sana, itu adalah jumlah yang sangat besar, kekayaan yang seumur hidup mereka bekerja keras belum tentu bisa mereka sentuh. Rian menggunakan tatapan dingin, dalam seperti jurang, menatap lurus ke wajah Nyonya Yuni yang pucat pasi, tanpa darah. Ia dengan santai mengambil 6 tumpuk uang, ditambah beberapa lembar receh yang digulung lalu. Bruk! Ia melempar setumpuk uang 61 juta itu ke atas meja tepat di tepi surat utang palsu keluarganya. Ini 61 juta. Suara Rian menjadi tegas. Setiap kata jelas menusuk gendang telinga Nyonya Yuni. Termasuk 30 juta pokok utang yang ibu saya pinjam untuk mengobati ayah saya, dan 31 juta bunga mencekik, penghisap darah yang Anda ciptakan sendiri. Saya bayar lunas kepada Anda, tidak kurang sepeser pun. Mulai saat ini, ibu saya, Ibu Santi, dan keluarga saya tidak lagi berutang apapun di gudang beras kotor ini. Robek surat utangnya. Asisten Ardi maju, menyambar surat utang palsu dan sertifikat tanah rumah Ibu Santi. Serobek. Surat utang yang tidak adil itu robek menjadi seratusan potongan, berserakan putih di lantai dingin. Berakhir sudah 5 tahun ibunya harus bekerja seperti budak, berlutut memohon sekotak nasi basi. Sertifikat tanah itu Ardi simpan dengan hati-hati di dalam tasnya, menjaganya tetap aman. Melihat potongan-potongan kertas yang berterbangan, Nyonya Yuni seolah terbangun dari mimpi buruk. Tetapi mimpi buruknya baru saja dimulai. Keserakahan dan kesombongannya telah padam sepenuhnya, digantikan oleh ketakutan luar biasa yang mencekik tenggorokannya.
Ia gemetar merangkak turun dari kursi, kedua tangannya terkatup memohon berulang kali, suaranya merengek menyedihkan hingga ke ubun-ubun. Presiden Direktur, Nak Rian, saya ini buta mata, saya tidak tahu Gunung Tai ada di depan mata. Mohon, Presiden Direktur yang mulia, maafkan saya yang tua ini. Uang ini saya tidak berani terima. Saya mohon kembalikan kepada Presiden Direktur. Anggap saja saya berbakti kepada kedua bapak dan ibu di rumah. Nak Rian, tolong kasihanilah saya. Rian menyeringai, senyum dingin yang pahit hingga membuat merinding muncul di bibirnya. Ketika ibu saya berlutut memohon kepada Anda karena karung beras yang robek, apakah Anda memaafkannya? Ketika ayah saya, seorang yang gila karena kecelakaan otak, sampai-sampai mendengar nama Anda saja harus bersembunyi di sudut dinding memeluk kepala memohon bantuan, apakah Anda memaafkannya? Ketika adik saya yang cacat didatangi preman suruhan Anda ke rumah untuk merusak barang, mengancam akan merampas satu-satunya kursi rodanya, apakah Anda memaafkannya? Rian melangkah maju, membungkuk menatap lurus ke mata Nyonya Yuni yang terbelalak ketakutan, auranya saat ini membawa penghakiman mutlak. Anda mengandalkan uang kotor untuk menginjak-injak harga diri orang lain. Anda memaksa petani miskin yang terdesak untuk menggadaikan rumah mereka, memaksa mereka bekerja tanpa upah hingga kelelahan. Anda mengatakan di pasar ini uang Anda adalah keadilan. Kalau begitu, hari ini saya akan menggunakan keadilan dari uang Anda sendiri untuk mengakhiri gudang beras ini. Norma kemanusiaan tidak mengajari Anda cara berbuat baik, maka biarkan hukum sebab akibat mengajari Anda cara membayar harga. Nyonya Yuni mendengar dua kata sebab akibat, seluruh tubuhnya bergetar hebat, jatuh tersungkur ke tanah kotor. Tepat di posisi di mana ibunya tadi sore berlutut. Ia tidak bisa mengucapkan kata-kata lagi, hanya bisa menundukkan kepala menangis terseduh-seduh. Para preman melihat bos mereka begitu menyedihkan, buru-buru berlutut mengikuti, mengatupkan tangan memohon ampun. Begitulah dunia, ketika angin berubah arah, para burung bangkai otomatis menunduk. Tetapi Rian bukanlah orang yang berbelas kasihan di tempat yang salah. Penderitaan ibunya, air mata adiknya, bayangan ayahnya yang pikun tidak membiarkannya lemah. Ia berdiri tegak, mengangguk ke arah asisten Ardi. Ardi mendorong kacamata, mengeluarkan segepok dokumen tebal dari tasnya, dengan jelas menyatakan di depan ratusan orang yang menyaksikan. Nyonya Yuni, atas nama Kepala Pengacara Perusahaan, saya telah mengumpulkan cukup bukti tentang kegiatan ilegal Anda. Pertama, pinjaman bunga mencekik dalam transaksi perdata dengan tingkat bunga melebihi 500% dari yang diatur oleh hukum. Kedua, penipuan, pemerasan, penyitaan sertifikat tanah ilegal milik puluhan keluarga miskin di kecamatan. Ketiga, penghinaan harga diri, penahanan, dan pemaksaan kerja ilegal terhadap Ibu Santi dan banyak orang lain. Semua bukti rekaman dan catatan hitam telah kami serahkan kepada unit investigasi kepolisian provinsi. Kata-kata Ardi seperti hukuman mati yang menimpa kepala Nyonya Yuni. Wanita itu terisak lalu pingsan di tempat. Para preman panik hendak melarikan diri tetapi kepungan pengawal bersetelan jas hitam sudah mengepung mereka. Tidak ada satu semut pun yang bisa lolos. Tepat saat itu, suara sirine mobil polisi dari kejauhan meraung nyaring, lampu biru merah berkedip-kedip memasuki pasar. Aparat keamanan tiba. Kerumunan warga bertepuk tangan riuh, sorakan gembira dan tangis haru terdengar di mana-mana. Semua orang berpelukan menangis, kanker yang menghisap darah orang miskin selama ini akhirnya dicabut. Kepercayaan dan kebaikan akhirnya menang. Rian berdiri melihat polisi memborgol para preman dan mengangkat Nyonya Yuni ke mobil tahanan. Hatinya saat ini baru benar-benar tenang. Semua kemarahan, semua kepedihan yang terpendam selama 10 tahun terakhir dan terutama dalam beberapa jam singkat di hari kepulangannya, akhirnya terlepas. Ia telah melindungi keluarganya, menuntut keadilan untuk ibunya dengan cara yang paling terhormat. Bapak Presdir, mobil sudah siap. Apakah Anda ingin mengganti setelan jas lain sebelum pulang ke rumah? Ardi bertanya dengan lembut. Melihat jaket kurir atasannya yang belepotan lumpur, Rian menggelengkan kepala, sudut bibirnya sedikit terangkat membentuk senyum lega dan hangat. Tidak perlu, ibuku takut bajuku kotor, tapi aku tidak takut. Pakaian ini mengingatkanku dari mana aku berasal. Mengingatkanku akan tetesan keringat dan darah ibuku yang membesarkanku. Bawa koper uang ini bersamaku pulang, Ardi, ibu, ayah, dan Andre pasti sedang menungguku untuk makan malam.
Rian berbalik dan melangkah keluar dari pasar yang ramai. Ia menolak naik Maybach mewah dan memilih berjalan kaki di jalan tanah yang familiar. Angin musim dingin masih berembus, tetapi tidak lagi menusuk tulang. Sore hari perlahan menyelimuti perkampungan miskin, tetapi di hati presiden direktur muda itu kini adalah fajar paling cemerlang. Ia sedang berjalan menuju cahaya, di mana ada lampu minyak yang redup namun penuh kasih sayang keluarga yang tak terbatas sedang menanti. Jalan tanah merah menuju perkampungan miskin sore ini terasa begitu lapang. Angin musim dingin masih menderu sesekali melewati deretan bambu tua, tetapi dingin yang menusuk tulang seolah tidak bisa menyentuh hati Rian yang kini membara oleh kehangatan. Asisten Ardi membawa koper perak, diam-diam berjalan di belakang presdir muda. Ardi telah mengikuti Rian sejak perusahaan itu hanya sebuah gudang reot dengan beberapa sepeda motor tua. Ia memahami ketangguhan dan kesabaran pria berseragam kurir ini. Namun hari ini, menyaksikan rasa sakit yang mengoyak hati yang harus ditanggung keluarga atasannya, Ardi baru benar-benar memahami bahwa di balik kesuksesan luar biasa itu ada lautan air mata orang tua. Baru saja sampai di gerbang rumah, pemandangan di dalamnya membuat langkah Rian terhenti. Rumah reot itu diselimuti suasana kelam, sunyi hingga mencekik napas. Di bawah cahaya lampu pijar kuning yang redup, Ibu Santi dengan panik memasukkan beberapa potong pakaian usang dan robek ke dalam tas kain. Kedua tangannya yang kurus gemetar tak henti, air mata membasahi pipinya yang keriput. Di sudut rumah, Andre duduk di kursi roda. Kedua tangannya menggenggam erat potongan kaki ranjang kayu yang patah, menggigit bibir erat hingga berdarah, matanya menatap tajam ke arah gang seperti binatang kecil yang terpojok, siap mempertaruhkan nyawa untuk melindungi keluarganya. Sementara itu, Pak Joko bersembunyi di balik selimut sambil merintih, meringkuk ketakutan. Ibu Santi mendongak ke arah altar leluhur, mengatupkan tangan memohon berulang kali, "Nenek, kakek, tolong lindungi Rian agar bisa melarikan diri. Kalau orang-orang jahat itu datang untuk mengambil nyawa, tolong ambil saja nyawa saya yang tua ini, jangan sentuh anak-anak saya." Keputusasaan seorang ibu miskin membuatnya membayangkan skenario terburuk. Putranya tidak punya uang untuk membayar utang, pasti sudah dipukuli dengan kejam oleh para preman atau sedang bersembunyi di suatu tempat. "Ibu, Andre, aku sudah pulang." Suara Rian yang hangat dan tenang terdengar, memecah suasana ketegangan yang mencekik. Ibu Santi terkejut, sampai menjatuhkan tas kainnya ke tanah. Melihat Rian aman dan tidak terluka berdiri di depan pintu, meskipun pakaiannya kotor tetapi tidak ada luka sedikitpun, ia terkejut lalu berlari seperti anak panah. Ia mencengkeram erat kedua lengan putranya, mengusap-usap seluruh wajah, dada, dan baju putranya, mulutnya terbata-bata. "Rian, kamu masih hidup, kamu berhasil melarikan diri dari mereka, nak? Ya Tuhan, cepat nak. Ibu sudah selesai mengemas barang, kita kabur saja. Pergi merantau, jangan kembali ke kecamatan ini lagi. Nyonya Yuni tidak akan memaafkan kita." Anan juga mendorong kursi rodanya yang berderit tergesa-gesa mendekat, melempar potongan kayu ke tanah sambil menangis terisak-isak. "Kak, kakak tidak apa-apa itu bagus, kita pergi saja, Kak." Ia melihat ibu dan adiknya panik, ketakutan akan orang jahat hingga rela meninggalkan tempat kelahiran mereka untuk melarikan diri, hidup di bawah kolong langit. Rian terpaku, hatinya sakit, sedih hingga ke ubun-ubun. Ia memeluk erat bahu ibunya yang kurus dan gemetar, menggunakan nada yang paling tegas dan lembut untuk meredakan rasa takut yang telah meresap ke alam bawah sadar mereka. "Ibu, Andre, dengarkan aku, tidak ada yang perlu kabur kemana-mana. Keluarga kita tidak perlu takut pada mereka lagi. Semuanya sudah beres, Ibu." Ibu Santi tertegun, matanya yang keruh menatap putranya dengan penuh kebingungan. "Beres bagaimana, nak? 61 juta. Ho, mereka preman berdarah dingin, kamu tidak punya uang. Bagaimana Nyonya Yuni akan membiarkan kita?" Seketika, asisten Ardi dari belakang melangkah maju. Penampilannya yang gagah, setelan jas hitam yang rapi, dan tas kerja mahalnya Ardi sama sekali tidak cocok dengan rumah bobrok itu. Ia tersenyum sopan, sedikit membungkuk memberi hormat kepada Ibu Santi lalu dengan tenang membuka tas kerja, dengan hati-hati mengeluarkan sebuah buku berwarna merah muda dan meletakkannya di kedua tangan ibu yang kapalan. "Hormat saya, Ibu. Saya Ardi. Ibu lihat, apakah ini sertifikat tanah rumah kita?" Ibu Santi terbelalak, penglihatannya kurang baik.
Tetapi warna merah muda yang familiar dari buku sertifikat hak milik tanah itu membuatnya langsung mengenali. Seumur hidupnya ia hanya memegang benda itu 2 kali. Sekali ketika suami istri itu menabung untuk membeli tanah ini dan sekali lagi dengan hati hancur menggadaikannya kepada Nyonya Yuni untuk meminjam 30 juta menyelamatkan nyawa suaminya, ia tidak bisa percaya pada matanya. Kedua tangannya gemetar mengusap setiap tulisan di buku itu. Air mata mengalir deras, sertifikat. Sertifikat tanah rumah kita. Mengapa ada di sini? Nyonya Yuni yang menyimpannya. Apa yang telah kalian lakukan? Atau kalian mencuri dari orang lain? Kekhawatiran kembali melanda, membuatnya panik. Rian tertawa terisak. Seumur hidup ibunya hidup jujur, miskin tapi terhormat. Selalu memegang teguh norma kemanusiaan, jadi bagaimana mungkin ibunya berani percaya pada keajaiban yang tak terduga seperti itu? Ia perlahan berlutut dengan satu kaki di lantai keramik yang pecah, mendongak menatap ibu dan adiknya. Ibu, aku tidak mencuri dari siapapun. Utang 61 juta itu sudah kubayar lunas, kubayar dengan adil kepada wanita itu, tidak kurang sepeser pun. Buku ini sudah kutebus kembali. Dan Nyonya Yuni serta para penagih utang suruhannya, mereka sudah diborgol polisi dan dibawa naik mobil tahanan. Ibu, hukum sebab akibat tidak meninggalkan siapapun. Ibu, orang-orang yang memeras dan menindas ibu selama 5 tahun terakhir sudah menerima hukuman yang setimpal dari hukum. Mulai sekarang dan seterusnya, tidak ada seorang pun yang berani meninggikan suara atau menyentuh sehelai rambut pun dari keluarga kita. Andre menganga, menggosok matanya beberapa kali lalu menunjuk koper berwarna perak yang dipegang Ardi. Kakak dapat uang sebanyak itu dari mana? Kakak kan hanya kurir. Apa kakak meminjam uang dengan bunga mencekik di kota untuk menyelamatkan keluarga kita? Kak, kalau begitu, itu sama saja melompat dari satu lumpur ke lumpur lain. Saat itu, asisten Ardi perlahan meletakkan koper di atas meja minum tua. Klik, klik, tutup koper terbuka. Dalam sekejap itu, seluruh rumah seolah bersinar terang. Ibu Santi dan Andre menganga, menahan napas di hadapan tumpukan uang denominasi besar yang tersusun rapi berwarna merah menyala. Seumur hidup mereka belum pernah melihat uang sebesar itu, begitu banyak hingga membuat mata silau. Ya Tuhan, uang dari mana ini? Ibu Santi mundur, tersandung kaki kursi lalu hampir jatuh. Ardi menopang Ibu Santi, suaranya yang rendah dan sangat hormat terdengar. Ibu, Andre, selama 10 tahun ini Rian tidak pernah berbohong kepada keluarga tentang bekerja serabutan, mengirim barang. Tapi itu adalah cerita tahun-tahun awal merintis usaha yang penuh kesulitan. Dengan tekad baja, keringat, dan bahkan darah, Rian telah membangun kerajaannya sendiri. Saat ini, Rian adalah Presiden Direktur Dewan Komisaris perusahaan logistik terbesar di seluruh negeri. Jumlah uang ini hanya sebagian kecil dari aset Presiden Direktur. Seluruh aset di kota, ribuan karyawan yang bekerja, semua memanggilnya Presiden Direktur Rian Santoso. Pernyataan Ardi seperti bom waktu yang meledak perlahan di tengah rumah kecil itu. Ibu Santi dan Andre tertegun, membatu di tempat. Si Rian kurus yang keras kepala, kurir berseragam lusuh yang sedang berlutut di tanah, justru adalah seorang Presiden Direktur yang berwibawa, seorang pengusaha kaya raya. Rian menggenggam kedua tangan ibunya yang dingin, menempelkannya di pipinya, air mata panas mengalir deras. Ibu, aku minta maaf karena telah menyembunyikannya dari ibu. Aku pulang kali ini mengenakan seragam lama karena aku ingin menjadi si Rian kecil ibu. Aku takut kekayaan akan membuat keluarga kita berjauhan. Aku tidak menyangka diamku telah membuat ibu dan Andre harus menanggung begitu banyak penghinaan, kepedihan selama 5 tahun penuh. Aku anak durhaka. Ibu Santi terduduk, merentangkan tangannya memeluk erat kepala putranya yang sulung. Ia menangis terisak-isak, tetapi bukan lagi air mata kesedihan atau ketakutan seperti tadi sore, melainkan air mata kebahagiaan dan kasih sayang yang meluap. Rian, nak, Presiden Direktur atau Direktur, kamu tetap darah daging ibu. Ibu tidak butuh uang, ibu tidak butuh kekayaan, ibu hanya butuh kamu aman dan sehat, menjadi orang yang baik, maka ibu bisa menutup mata dengan tenang. Kamu anak yang baik sekali, kamu hebat sekali. Kamu telah membuat nama baik bagi leluhur kita, nak. Andre juga mendorong kursi rodanya mendekat, memeluk erat punggung kakaknya. 3 ibu dan anak itu menangis terisak-isak menjadi satu. Luka hati yang dirobek-robek oleh pemilik gudang beras selama 5 tahun. Rasa sakit,
rasa minder karena kemiskinan, ketidakadilan dunia yang kejam. Tepat pada saat ini telah dibersihkan oleh air mata kasih sayang keluarga yang hangat. Keadilan tidak hanya datang dari hukuman bagi orang jahat, tetapi keadilan terbesar adalah balasan yang setimpal bagi bakti dan pengorbanan tanpa pamrih seorang ibu miskin. Pak Joko yang sedang bersembunyi di balik selimut, melihat istri dan anak-anaknya menangis lalu merangkak keluar dari tempat tidur. Ia menatap bingung tumpukan uang di meja lalu menatap Rian sambil tersenyum kaku dan bertepuk tangan. Rian anak baik, punya uang beli permen, beli bakpao untuk ayah. Rian menyeka air mata, berbalik memeluk ayahnya yang gila. Ia berkata dengan tegas, setiap kata, ya, mulai besok aku akan membeli banyak bakpao untuk ayah. Aku akan menjemput dokter-dokter terbaik dari pusat untuk mengobati ayah. Aku akan membawa Andre untuk operasi, memasang kaki palsu terbaik agar dia bisa berdiri dan berjalan sendiri. Dan aku akan membangun rumah yang megah untuk ibu, tidak akan pernah membiarkan ibu terkena satu tetes hujan bocor pun lagi. Hari-hari sulit keluarga kita resmi berakhir dari sini. Di luar angin musim dingin masih menderu tak henti, kegelapan telah menyelimuti perkampungan miskin di kaki bukit. Tetapi di dalam rumah reot itu, api kasih sayang, kepercayaan pada hukum sebab akibat, dan norma kemanusiaan bersinar lebih terang dari sebelumnya. Menghangatkan jiwa-jiwa yang pernah menderita banyak luka. Malam itu, perkampungan miskin di kaki bukit tenggelam dalam dingin yang menusuk tulang di musim dingin. Tetapi di dalam rumah reot Ibu Santi adalah musim semi terhangat selama 10 tahun terakhir. Lampu minyak redup menyinari dinding tanah. Bayangan-bayangan yang bergetar tetapi bukan lagi bayangan yang meringkuk ketakutan, melainkan bayangan sebuah keluarga utuh yang berkumpul di meja makan reuni. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, semangkuk nasi putih dengan kecap asin terasa begitu manis. Untuk pertama kalinya, Ibu Santi bisa tidur nyenyak, tidak lagi terkejut karena suara gedoran pintu penagih utang di tengah malam. Keesokan paginya, ketika sinar matahari musim dingin yang langka baru saja muncul di balik deretan bambu, perkampungan miskin yang biasanya sunyi tiba-tiba menjadi ramai dan riuh seperti belum pernah terjadi sebelumnya. Kisah mengejutkan di gudang beras kemarin sore telah menyebar dengan kecepatan kilat dari ujung desa hingga ujung gang. Seluruh kecamatan ini terguncang. Tidak ada yang lebih terkejut dari para tetangga yang selama bertahun-tahun selalu saling membantu saat kesusahan namun pernah acuh tak acuh, mencibir keluarga Ibu Santi karena kemiskinan yang melilit. Sejak subuh, gang kecil yang becek dan berlumpur menuju rumah Rian sudah penuh sesak dengan orang. Para tetangga wanita yang biasanya suka bergosip. Beberapa bapak-bapak yang biasa duduk di balai desa minum kopi dan menyebarkan desas-desus, kini tiba-tiba membawa berbagai hadiah, seperti sekeranjang telur ayam yang baru menetas, setandan pisang matang, bahkan ada yang membawa seekor ayam jago bakar, berdiri mengintip di luar gerbang, sikap mereka berbalik 180 derajat. Ibu Santi, keluarga Anda diberkahi. Rian kita memang naga yang tersembunyi di keranjang, harimau yang tersembunyi di hutan. Sekarang dia menjadi presiden direktur besar di kota dan membuat nama baik seluruh desa ini. Seorang bibi yang dulu pernah mencibir Rian sebagai anak nakal kini mengucapkan kata-kata manis yang menjilat. Betul sekali. Saya tahu sejak kecil si Rian kurus memang punya aura orang besar. Ibu Santi beruntung, ya. Mulai sekarang bisa duduk manis makan enak, tidak perlu lagi membungkuk mengangkat beras sewaan untuk Nyonya Yuni yang kejam itu. Dia sudah ditangkap polisi. Seluruh desa ini senang sekali. Seorang paman menepuk paha dengan keras, ikut-ikutan. Di hadapan pemandangan itu, Ibu Santi hanya bisa tersenyum canggung. Seumur hidupnya ia hidup jujur, memahami pasang surut kehidupan. Ketika ia berlutut memohon kepada orang lain untuk meminjam beras untuk dimasak bubur bagi suaminya. Semua pintu itu tertutup di depannya. Sekarang putranya kembali dengan kemuliaan, mereka justru berlomba-lomba mengaku kerabat dan berteman. Begitulah dunia yang kejam, bayangan uang memiliki kekuatan untuk membutakan mata manusia. Tetapi ia tidak membenci norma kemanusiaan yang ia jaga tidak mengizinkan. Ia tidak menggunakan kepahitan untuk membalas tetangganya. Tepat saat itu Rian dari dalam rumah melangkah keluar. Berbeda dengan seragam kurir yang belepotan lumpur kemarin, pagi ini ia mengenakan pakaian sederhana, kemeja putih dan celana kain yang pas. Tetapi aura wibawa seorang presiden direktur yang membawahi ribuan karyawan tidak bisa disembunyikan. Begitu ia melangkah keluar, seluruh kerumunan tiba-tiba terdiam dan mundur beberapa langkah.
Rasa sungkan dan hormat terlihat jelas di wajah setiap orang. Mereka tertegun melihat pemuda tinggi besar itu, matanya yang tajam menyapu kerumunan. "Selamat pagi bapak-bapak, ibu-ibu, paman-paman," Rian berkata dengan suara rendah yang hangat. Sopan namun menjaga jarak tertentu. "Terima kasih banyak sudah datang mengunjungi keluarga saya. Selama bertahun-tahun saya tidak di rumah, orang tua dan adik saya sakit, berkat tetangga yang berbaik hati. Hadiah yang bapak-bapak dan ibu-ibu bawa, keluarga saya terima dengan tulus. Tetapi saat ini keluarga saya sedang ada urusan mendesak, harus membawa ayah dan adik saya untuk dirawat di rumah sakit besar. Mohon dimaklumi, keluarga saya mohon izin untuk bersiap-siap." Setiap kata Rian lembut namun tajam, menjaga kehormatan tetangga, sekaligus dengan cerdik menolak sanjungan yang berlebihan. Kerumunan mengerti maksudnya. Buru-buru meletakkan barang-barang lalu bubar, mulut mereka tak henti memuji perilaku yang berpendidikan, penuh kasih, dan masuk akal dari miliarder muda itu. Mereka tertegun menyadari bahwa kedewasaan seseorang tidak diukur dari jumlah uang di saku, tetapi diukur dari kemurahan hati dan cara mereka memperlakukan orang lain ketika berada di puncak. Ketika perkampungan sudah sepi dari orang, suara mesin mobil yang rendah kembali terdengar memecah keheningan. Maybach hitam mengilap kemarin bersama 2 ambulans jenis paling modern dengan plat nomor kota perlahan berhenti di depan gerbang rumah. Asisten Ardi turun, diikuti oleh tim dokter dan perawat berseragam putih, dengan sikap yang sangat cekatan dan profesional. "Hormat saya, Bapak Presiden Direktur, sesuai perintah Anda, kami telah mengundang profesor ahli saraf dan spesialis ortopedi terbaik dari Rumah Sakit Pusat. Mereka akan membawa kedua bapak dan adik Andre ke rumah sakit dengan kendaraan khusus untuk memastikan keamanan mutlak." Ardi melaporkan, suaranya jelas. Ibu Santi berdiri di teras rumah melihat para dokter dengan ramah memapah Pak Joko yang sedang tersenyum bodoh ke ranjang rumah sakit yang empuk. Melihat kursi roda tua Andre diangkat hati-hati ke dalam mobil oleh pengawal, air matanya kembali berderai. Tetapi kali ini itu adalah air mata kehidupan, masa depan cerah yang terbentang di depan mata. "Kakak." Andre mencengkeram erat pintu ambulans, menoleh menatap Rian, matanya merah. Aku benar-benar bisa berdiri, Kak? Kakiku bisa berjalan lagi seperti orang lain?" Suaranya tercekat karena tidak bisa mempercayai kebahagiaan yang datang begitu tiba-tiba ini. Dari seorang yang cacat dan minder harus duduk di sudut rumah melipat kerajinan kertas, tiba-tiba diberi harapan untuk sepasang kaki yang sehat, itu adalah sebuah keajaiban. Rian melangkah mendekat, mengulurkan tangan besarnya mengelus kepala adiknya yang menangis terisak-isak karena haru. "Tentu saja, dokter terbaik akan mengoperasimu, memasangimu kaki palsu paling canggih. Mulai sekarang Andreku tidak perlu duduk diam lagi. Kamu akan berjalan sendiri, akan kembali sekolah, akan menjadi manajer di perusahaanku. Hidupmu baru saja dimulai." Seketika, Andre menundukkan kepala di tangan kakaknya, menangis deras. Rasa minder yang membelenggunya selama 20-an tahun menghilang dalam sekejap. Ikatan darah dan daging telah mengangkat orang-orang yang berada di lapisan terbawah masyarakat untuk bangkit dengan kuat. Rombongan mobil melaju meninggalkan desa, membawa seluruh keluarga Rian menuju kota, meninggalkan di belakang rumah Reyot, meninggalkan hari-hari gelap dan menyedihkan, meninggalkan juga kisah-kisah tentang pemilik gudang beras yang sedang terpuruk di tahanan untuk menebus dosa. Beberapa hari kemudian, berita dari provinsi semakin menggembirakan penduduk kecamatan miskin ini. Berkas tuntutan terhadap Nyonya Yuni telah diselesaikan. Seluruh jaringan gudang beras, tanah, dan kendaraan miliknya disita. Disita untuk mengganti kerugian puluhan keluarga miskin yang pernah dipaksa menggadaikan sertifikat tanah dan meminjam dengan bunga mencekik. Surat-surat utang palsu dirobek, kebun dan rumah dikembalikan kepada pemilik aslinya. Ketika memegang kembali sertifikat tanah di tangan, banyak petani yang lelah berlutut di tanah dan menangis terisak-isak, mengatupkan tangan memandang ke arah kota untuk berterima kasih kepada dermawan mereka. Penghakiman hukum telah memberikan pukulan telak pada kejahatan. Nyonya Yuni, dari seorang kaya raya yang sombong, hanya dalam semalam kehilangan segalanya dan menghadapi hukuman puluhan tahun penjara karena penipuan, pemerasan, dan pinjaman bunga mencekik. Para preman suruhannya, mereka yang bertato garang, juga satu persatu masuk penjara. Begitulah hukum sebab akibat di dunia ini, siapa yang menabur angin pasti akan menuai badai. Ada orang-orang yang mengandalkan kekuasaan dan kekayaan untuk mengumpulkan harta,
membangun istana di atas penderitaan orang lain, maka pada saat kehancuran, mereka akan memahami sepenuhnya rasa malu dan aib yang pernah mereka sebarkan sendiri. Gambaran keadilan akhirnya digambar ulang dengan paling jelas dan sempurna. 1 bulan kemudian, cuaca telah memasuki hari-hari menjelang hari raya. Dinginnya musim dingin telah digantikan oleh sinar matahari musim semi yang hangat. Kuncup-kuncup bunga persik mekar di lereng bukit perkampungan miskin. Pagi itu, suasana desa kembali ramai. Sebuah mobil SUV putih mewah namun tidak terlalu mencolok perlahan melaju di jalan desa yang kini mulus beraspal. Ya, jalan tanah merah yang becek bulan lalu telah diaspal bersih. Di kedua sisi jalan terpasang lampu jalan yang terang. Itu adalah proyek yang didanai 100% oleh Presiden Direktur Perusahaan Logistik sendiri sebagai ucapan terima kasih kepada desa, membantu warga untuk bepergian dengan nyaman menjelang hari raya. Mobil berhenti di depan sebuah bangunan megah, luas, baru saja selesai dibangun, berbau cat baru. Terletak tepat di atas tanah tempat rumah Reyot dulu berdiri. Pintu mobil terbuka. Seorang wanita melangkah turun. Wajahnya masih ramah, tetapi ia bukan lagi Ibu Santi yang kurus dan menderita yang berlutut mengumpulkan setiap butir beras di pasar. Ia mengenakan baju beludru berwarna merah marun, rambutnya tersisir rapi, wajahnya berseri-seri. Di belakangnya, seorang pria mengenakan sweater hangat. Meskipun langkah kakinya masih sedikit lambat, tetapi mata Pak Joko tidak lagi menunjukkan ekspresi gila dan bingung. Setelah 1 bulan perawatan intensif, penghisapan darah beku di otaknya, ingatannya perlahan pulih secara ajaib. Ia sudah mengenali istrinya, mengenali anak-anaknya, dan tersenyum sangat cerah. Tetapi yang membuat para tetangga yang menonton paling terkejut adalah pemuda yang turun dari kursi penumpang. Itu adalah Andre. Ia tidak lagi duduk di kursi roda tua. Kakinya dipasangi sistem sendi prostetik paling modern yang tersembunyi rapi di balik celana kainnya. Andre turun dari mobil sendiri, berdiri tegak di tanah dengan kekuatannya sendiri, tanpa perlu bantuan siapapun. Bahunya tegak, senyumnya cerah seperti bunga matahari menyambut mentari. Rian berjalan terakhir mengunci pintu mobil. Hari ini ia tidak mengenakan jas, juga tidak mengenakan jaket kurir. Ia mengenakan kaos sederhana, tersenyum melihat seluruh keluarganya berdiri di bawah gerbang bunga kertas yang mekar cerah di rumah baru mereka. Semua badai telah berlalu, meninggalkan kedamaian yang tak ternilai. Namun, tepat saat Ibu Santi hendak melangkah masuk gerbang, dari kejauhan terlihat sesosok orang yang lusuh mengenakan topi robek sedang berjalan tertatih-tatih, sambil berjalan ia gemetar hebat. Sosok yang lusuh itu berjalan tertatih-tatih. Angin kencang berembus, menerbangkan topi robeknya, memperlihatkan wajahnya yang memar, cekung, dan penuh luka. Para tetangga di sekitar tertegun dan terbelalak melihatnya. Itu tidak lain adalah pemimpin preman bertato yang pernah dengan garang menyerbu rumah Ibu Santi dan merusak barang bulan lalu. Sejak Nyonya Yuni ditangkap dan gengnya bubar, ia dibersihkan oleh kelompok preman lain. Utangnya ditagih balik, dipukuli hingga tubuhnya hancur dan kehilangan segalanya. Kini ia harus berjalan tertatih-tatih mengemis untuk bertahan hidup. Melihat Presiden Direktur Muda bersama keluarganya berdiri di depan bangunan yang megah, ia langsung berlutut di atas jalan aspal yang baru. Seluruh tubuhnya gemetar hebat karena dingin dan ketakutan. Ia tidak bisa mengeluarkan suara, hanya bisa menundukkan kepala ke tanah. Air mata penyesalan yang terlambat dari seorang preman yang terpojok mengalir deras. Rian menatapnya, matanya sedikit terkejut, lalu sedikit melunak. Dalam sekejap itu, semua orang berpikir Rian akan dengan dingin memanggil pengawal untuk menyeret pria itu jauh-jauh. Itu memang hukuman yang pantas diterima oleh orang jahat. Tetapi Ibu Santi perlahan melangkah maju. Mata ibu tua yang dulu menderita begitu banyak kepedihan kini sama sekali tidak menunjukkan dendam atau kebencian. Puncak dari norma kemanusiaan adalah pengampunan seluas samudera. Ia mengambil sebungkus nasi ketan yang masih hangat dan selembar uang dari saku bajunya, lalu dengan lembut menyelipkannya ke tangan preman itu. Ambillah untuk mengisi perutmu, nak. Karma sudah terbayar lunas. Mulai sekarang, berusahalah berbuat baik, cari pekerjaan yang layak dan perbaiki dirimu. Preman itu terpaku, memegang sebungkus nasi ketan dari tangan kurus yang pernah ia ancam. Ia menangis histeris seperti anak kecil, terus-menerus menundukkan kepala berterima kasih di tanah. Pelajaran tentang hukum sebab akibat kini terlihat lebih jelas dari sebelumnya. Siapa yang menabur kejahatan pasti menuai pahitnya.
Siapa yang menabur kebaikan otomatis menuai manisnya. Keadilan terdalam di dunia ini tidak hanya menghukum kejahatan, tetapi juga mengubah hati untuk menyalakan kemanusiaan di tempat yang paling rendah. Musim semi benar-benar telah mengetuk pintu perkampungan miskin. Rian tersenyum lega. Ia menggenggam tangan ibunya yang pekerja keras, merangkul bahu adiknya yang kini telah berdiri tegak dengan kakinya sendiri. Bersama ayahnya yang tersenyum ramah, mereka melangkah melewati gerbang bunga kertas yang mekar cerah. Di belakang mereka, pintu badai dan penghinaan telah tertutup selamanya, memberi tempat bagi rumah yang ramai dengan tawa dan cahaya kasih sayang keluarga. Para pendengar yang budiman, kisah Presiden Direktur menyamar sebagai orang miskin yang pulang kampung ini kami akhiri di sini. Sebuah akhir yang hangat, sempurna, dan sangat manusiawi, bukan begitu, teman-teman? Kekuatan kasih sayang ibu dan hukum sebab akibat yang tidak pernah salah telah membawa cahaya bagi orang-orang jujur. Jika Anda merasa simpati dan meneteskan air mata atas kisah yang bermakna ini, jangan lupa untuk meninggalkan like, share, dan menekan tombol subscribe serta ikon lonceng agar tidak ketinggalan kisah drama keluarga yang mengharukan selanjutnya. Silakan berkomentar di bawah untuk kita berbagi perasaan. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk mendengarkan. Sampai jumpa di video selanjutnya dari Kisah di Bawah Lampu.